Jadi pada siang kali ini gue udah di stasiun Surabaya Gubeng. Gue bakal naik kereta menuju ke Banyuwangi. Nanti gue bakal turun di stasiun Banyuwangi Ketapang. Ikutin terus perjalanan gue. Jadi ini dia suasana stasiun Surabaya Gubeng di siang hari. Ini suasana setelah liburan anak sekolah. Jadi emang sengaja gue ngambil mau ke Banyuwangi itu setelah liburan anak sekolah biar nggak terlalu rame banget gitu. Nah jadi ini keberangkatan departure dan di sini nih buat cetak tiket ya. Jadi tadi gue udah cetak tiket. Jadi masukin dulu kode bookingnya. Set nanti cetak tiket di situ. Tadi mau nyoken nggak bisa cuy. Tapi kalau misalnya udah ada di aplikasi itu belinya di aplikasi KAI itu nggak usah dicetak tuh kayaknya nggak apa-apa. Jadi langsung pakai barcode dari HP begitu, lebih simpel, lebih ringkes. Kalau misalnya lagi buru-buru, kalau atau mesin cetak tiketnya tuh lagi antri banget. Nah ini gue bakal mau makan dulu di Loko Cafe. Soalnya Loko Cafe ini lagi ada promo, jadi penumpang tinggal nunjukin boarding passnya dan bakal dapat diskon 10%. Tapi nggak tahu ya sampai kapan promonya. Oh iya, Loko Cafe ini itu di public area ya. Jadi bukan penumpang doang yang bisa ke Loko Cafe-nya ini. Jadi pengunjung atau pengantar juga bisa. Nah, ini dia suasana di dalamnya. Adem ya. Soalnya di stasiun Gubeng ini nggak ada ruang tunggu yang pakai AC, kecuali di kafe-kafe kayak kafe yang Surabaya Cafe yang di samping situ tuh, sama di Loko Cafe sini. Jadi gua pesan nasi goreng rawon, ini ada telur asinnya. Dan untuk minumannya gue milih coffee latte. Jadi ini dia keberangkatan hari ini, ada Sri Tanjung ke Lempuyangan Jogja. Nah ini gue naik KA 248 Logawa ke Ketapang Banyuwangi. Terus di bawahnya Jayabaya ke Jakarta, Sancaka, Ranggajati sama Wijaya Kusumano. Dia nyampe Jogja dia malam biasanya dia. Oke sekarang waktunya buat ke pemeriksaan tiket ke sana. Keretanya udah ada itu si Logawa. Jadi udah selesai buat pemeriksaan tiket. Nah di sana ada tempat buat mainin anak sama buat toilet. Nah di pojok sana masuk. Ini dia luxury lounge. Luxury lounge ini biasanya buat kereta-kereta luxury sama kompartemen ya, yang ada di Argo Semeru sama kereta apa yang satu lagi tuh Bima kompartemen. Kereta priority juga harusnya dapat ya lounge ini. Gitu. Ini dia keberangkatan buat kereta api Logawa. Udah tersedia di jalur 5. Jalur 6 kalau yang sebelah sini dari Gubeng Baru, terus yang di sini jalur 5 kereta api Logawa. Dari stasiun Purwokerto, Lempuyangan, lanjut Surabaya Gubeng, terus nanti lanjut ke Ketapang Banyuwangi. Ini dia. Jadi kereta api Logawa ini kelasnya semuanya full ekonomi ya. Ekonomi premium K3 yang 40 seatnya itu maju sama 40 seatnya itu mundur. Nah kali ini gue di premium 5 dan gue dapat mundur. Nomor 11 sampai 20 nomor besarnya mundur. Tapi ini nggak bisa diprediksi. Soalnya kenapa? Keretanya itu kan pastikan nanti ada rotasi segala macam begitu. Udah disuruh masuk cuy. Nah si premium ini belum otomatis nih. Di interiornya kereta ekonomi premium itu mirip K118 atau K119 ya. Bedanya cuma konfigurasi kursinya aja. Nah yang masuk dari jalur 6 ini kereta api Sri Tanjung. Dia ini tujuan Lempuyangan. Dia dari Banyuwangi nih. Dia dari Banyuwangi ke Surabaya Gubeng. Tapi dia nih sampai Surabaya Kota di ujung sana. Baru nanti balik lagi ke Lempuyangan ke Jogja. Ini dia ini full ekonomi yang 106 tempat duduk hadap-hadapan ya dia. Kereta api Logawa berangkat jam 14.45. Sebelumnya kereta Logawa juga 106 tempat duduk yang hadap-hadapan, seatnya 23, tapi habis itu dimodif jadi ekonomi new generation. Tapi karena dilanjut ke Banyuwangi nggak bisa jalurnya, yaitu diganti lagi ke ekonomi premium K3 yang kayak Kertajaya, 40 maju 40 mundur begitu. Oh ya di sini atapnya nih lagi mau dibikin nih. Nah jadi biar kayak gitu tuh atapnya tuh, ada atap yang di Gubeng Lama. Nanti yang di Gubeng Baru jalur sampai jalur 6 ini ada juga atapnya nih, jadi enak gitu, nggak panas kan pas kalau nyebrang-nyebrang antar jalur atau nanti pas turun kereta begitu. Keren sih, enak sini Kak ini, mantap.
Di jalur satu ini ada kereta api komuter lain Doho. Jadi dia nih dari subuh ini dari Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, terus dia belok dia nih ke arah Mojokerto Jombang. Terus sampai Kertosono, yaitu muter balik ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang. Terus lanjut lagi ke Sidoarjo, Surabaya Gubeng, dan dia sampai Surabaya Kota. Jadi dia dari subuh nih sampai jam setengah 3-an baru sampai Surabaya lagi rutenya. Nah, jadi nanti kereta api Logawa diberangkatkan jam 14.45, nyampe di Banyuwangi sekitar pukul 21, jam 9 malaman. Jadi ini pas banget kalau misalnya mau mendaki ke Kawah Ijen gitu kan. Mendaki ke Kawah Ijen biasanya kan jam-jam 12 malam kan, 00.00 mulainya kan ya. Ini yang paling pas nih, enaknya nih. Coba dia rangkaiannya ini ya, udah dimodif yang maju semua, ekonomi new generation. Wah, itu tambah enak tuh, tambah nyaman. Nah, gue mau review fasilitasnya apa aja. Di sini nih ada TV, biasanya nih sponsor-sponsor atau promo-promonya KAI, atau ada drama-drama KAI juga tuh, film-film kecil, film ini gitu. Dan ini dia legroomnya. Legroomnya mirip kayak pesawat kelas ekonomi lah ya, pasti oke. Dan ini bangku gue seat aslinya, gue tuh di 18C. Nah, 18C ini gue full mode rebah. Nah nih jarak antara ini mode asli, kalau ini mode rebah. Nah lumayan lah ya buat senderan nih, kayak begini. Kereta ekonomi premium seri-seri 2018-2019. Nah terus ini dia. Nah kalau misalnya depan lo direbahin full, nah lo kakinya tuh masih bisa lumayan selonjor juga, enak gitu. Jadi tidak terganggu seperti di bis-bis yang lama, bis-bis yang zaman dulu tuh yang masih sempit nih. Ini aman banget nih kan, kayak pesawat ekonomi lah, walaupun depannya direbahin sampai rebah full, yang belakang nih nggak terlalu terganggu begitu. Kecuali kalau 737-900 IR-nya Lion Air ya, itu udah sempit parah sih, itu udah nggak bakal bisa, nggak ada yang nyenderin juga kayak begitu. Oh ya, ini kan kereta tahun 2019, yaitu yang jendela paling belakang itu nggak ada hordingnya kayak yang di depan-depannya. Tapi yang paling belakang itu adalah dia itu ada kaca filmnya, agak gelap begitu. Ini kayaknya buat jendela darurat ya soalnya. Kalau di eksekutif ini yang paling belakang ini pasti ada single seatnya. Kalau nggak di nomor 13, nomor 1. Ini single seat kan biasanya 1 kursi ya. Tapi kalau ekonomi bisa sampai 3 kursi. Dan WC-nya tuh dipendekin, dikecilin gitu loh WC-nya. Ya begitu perbedaannya kalau yang ekonomi premium sama eksekutif. Tapi ya walaupun ini nggak ada hordingnya, tapi ada kaca filmnya, nggak terlalu silo banget sih. Ini kan lagi siang banget ya, jam 2-an, jam 3 kurang. Nah cahayanya nggak terlalu masuk, lihat kan, cahayanya aman begitu. Jadi kalau yang duduk di nomor-nomor akhir 19 itu nggak terlalu silo banget. Kalau 20 kacanya kecil banget nih. Tapi kalau yang di ekonomi premium 2017 nggak dapat sama sekali yang nomor 21 kayaknya ya, kalau nggak salah. Dan kereta ekonomi premium 2019 ini kayak kereta eksekutif 2018 atau 2019. WC-nya itu cuma di satu sisi, yaitu di dekat kursi yang nomor besar. Ini kan kursi nomor 20A nih ya. Nah kursi nomor 20A, dia pasti WC-nya di setelah kursi nomor 20A. Terus dibedain sekarang, yang kanan cowok, yang kiri cewek. Ini keretanya nomor K3 itu kelas ekonomi, kelas 3, 0 itu tidak berpenggerak. 2019 itu adalah kereta tahun dibuatnya 2019, 50 itu adalah urutan 50 pada pembuatannya tahun 2019 begitu. Di bawahnya ada kelas premium dan totalnya adalah 80 penumpang. Ada juga CCTV di situ tuh. Dan kereta premium 2019 ini ekonomi, pintunya belum otomatis, pintu biasa. Soalnya kan kereta-kereta yang ekonomi new gen tahun 2024, 2025 ini kan udah otomatis ya kan ya. Gitu bedanya. Kereta api Logawa diberangkatkan dari jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng dengan tepat waktu.
Oh ya, ternyata gue salah. Ternyata bangku gue maju cuy. Wah, ini beruntung banget sih. Kali ini premium 5 nomor besar itu maju. Gue salah, gue kira gue mundur. Soalnya kan dari Surabaya ke Banyuwangi itu ini gerbong yang besar, kereta yang besar yang ada di paling depan, yaitu premium 8 yang paling depan, premium satunya yang paling belakang. Soalnya kan dia habis putar lokomotif di stasiun Surabaya Gubeng, dan kereta Logawa ini juga berhenti di stasiun Wonokromo. Jadi yang rumahnya di sekitar Surabaya Selatan itu nggak harus ke Surabaya Gubeng, yang di tengah kota bisa naik juga dari Wonokromo. Pukul 14.55 kereta api Logawa diberangkatkan dari Wonokromo, lanjut lagi menuju Jember Banyuwangi. Kayaknya ntar berhenti di Sidoarjo juga ya. Nah, ini dia percabangan. Kalau misalnya ke kanan itu ke Madiun, Solo, Jogja, ke Bandung, ke Jakarta via selatan. Nah, kalau yang jalur sebelah sini nih, yang gua lewatin ini ke Malang, ke Blitar, ke Pasuruan, Jember, ke Banyuwangi. Dan ini melewati Jalan Ahmad Yani. Ini jalan besar ya, yang menghubungkan Surabaya sama Sidoarjo. Nah, di sini ada mall yang ramai banget, Mall Royal Plaza. Jadi ini perbatasan nanti di Waru itu antara Surabaya dan Sidoarjo. Akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you. Ini dia kereta api Logawa udah tiba di stasiun Sidoarjo. 4 meter plus 4 m itu adalah 4 meter di atas permukaan laut. Ini suasana stasiun Sidoarjo di siang hari menuju sore hari. Udah jam 3-an sekarang ini. Nanti di mana-mana stasiun itu ada roti O ya selalu. Tapi emang roti O emang enak sih itu. Soalnya ada rasa kopi-kopinya. Tapi yang nggak suka kopi, makan roti O itu suka-suka aja. Dari jalur 2 kereta api Jayabaya dilanjutkan dari Sidoarjo menuju Pasar Senen, Jakarta lewat utara.
Jadi ini Jayabaya itu dari Malang, dari selatan kan Malang ke Gubeng, terus dia lewat shortcut ke Pasar Turi. Terus dari Pasar Turi lanjut ke Jakarta via Semarang. Jadi ini kereta dari Malang ke Jakarta yang via utara. Dia jadi jamnya tuh mirip-mirip ya kayak Gajayana ya. Terus dia udah keretanya ini kereta new generation eksekutifnya nih. Jadi nggak kalah sama Gajayana dia tuh atau Brawijaya. Ini ekonominya juga kayak Logawa yang dulu tuh yang sebelum diganti, sebelum dilanjut ke Banyuwangi. Jadi di kereta premium 5 belakangnya itu ada kereta makan M118, M1018, kereta makan yang tahun 2018 atau 19 tadi ya. Ntar gue lihat lagi deh. Nah di sini tuh ada musolanya juga. Musolanya ini lebih gede nih. Dia lebar-lebar daripada kereta yang new generation itu kayak agak lebih kecil dikit begitu. Jadi ini muat nih, kalau misalnya buat sholat 2 orang, keren sih. Terus bersih, ornamen-ornamennya kayu, ada lampu neonnya. Mau nunjukin kereta makannya di M118 ini. Ada beberapa kursi buat makan. Dan ini dia, tempat buat beli makanannya ya, ada macam-macam ini nih. Wah, ada nasi rendang boy. Nih M118. Kalau yang ini nggak gabung sama kereta mesinnya. Kalau KMP baru dia gabung sama yang mesin. Ini sambungan buat antar kereta. Wah ini parah nih, nggak dikunci. Kalau ngelihat kayak gini harus dikunci dulu ya teman-teman ya, biar nggak ngeri nih. So, ngeri banget ini kalau ada yang jatuh nih kan, nggak dikunci. Soalnya pintunya belum otomatis. Oke, udah sampai. Sekarang kereta api Logawa memasuki kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Di sebelah kiri ini Lumpur Lapindo ini. Kan naik kereta ini kan cepat ya kecepatannya ya. Lumpur Lapindonya ini kayak nggak bisa habis gitu loh. Kan kalau misalnya lu naik kereta terus lu lihat tiang listriknya itu kan kabel-kabel kayak cepet banget ya. Tek 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 kelihatannya. Nah, Lumpur Lapindo ini kayak nggak bisa habis cuy, lama banget gitu. Kalau apalagi naik mobil kayak lebih lama lagi soalnya saking panjangnya. Dia habis stasiun Porong, ini kereta api Logawa melewati jembatan Kali Porong. Nah, ini tuh perbatasan antara Porong Sidoarjo dan Kecamatan Gempol Pasuruan. Jadi sekarang ini udah masuk Pasuruan. Tapi nanti habis ini stasiun Bangil dulu. Bangil baru nanti ada percabangan, baru kita masuk ke stasiun Pasuruan habis itu. Jadi selama perjalanan itu nanti pramugari itu beberapa kali akan menjual hot meals atau minuman atau snack atau popnya ada bakso. Jadi yang mau itu bisa beli gitu. Bisa juga beli ke restorasi yang biasanya di tengah-tengah kereta. Ini dia stasiun Bangil. Stasiun Bangil ini udah termasuk wilayah Pasuruan. Jadi nanti di Bangil ini ada percabangan. Kalau ke kanan itu ke Malang, biasanya kalau ke Malang itu kan nanti belok, lanjut ke Lawang. Kalau lurus itu ke Pasuruan, Jember, Banyuwangi. Jadi kereta api Logawa tiba di stasiun Bangil pukul 15.50. Dan di jalur sebelah sini ini ada kereta api Wijaya Kusuma. Dari Ketapang Banyuwangi, Surabaya, menuju Yogyakarta, nanti dia lanjut ke Kroya dan Cilacap. Terakhir dia sampai Cilacap ya. Dari Kroya itu putar kepala. Dia putar kepala 2 kali berarti. Di Surabaya Gubeng, nanti lanjut ke Jogja, Kroya. Nah, nanti sampai Kroya dia nanti putar kepala lagi sampai Cilacap. Dia 2 kali putar kepalanya, keren kan? Jadi ada kereta juga yang putar kepala di Bangil, itu kereta Tawang Alun dari Malang menuju Banyuwangi. Sama kereta Ijen yang baru itu. Stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passenger. Jadi sesaat lagi kereta api Logawa akan tiba di stasiun Pasuruan.
Logawa tiba di stasiun Pasuruan pada pukul 16.18 dan akan melanjutkan perjalanannya kembali itu pada pukul 16.22. Di sini itu nggak ada persilangan sama kereta lain, jadi cuma berhenti reguler aja ya, nurunin dan naikkan penumpang. Semboyan 35 sudah dibunyikan. Ini tandanya kereta api Logawa diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Probolinggo. Jadi sekarang udah jam 5, pukul 17 lewat 17 menit. Kereta api Logawa berhenti di stasiun Leces. Dan ini udah kiro nih, udah mau masuk waktu sholat maghrib. Bentar lagi udah azan maghrib. Jadi stasiun Leces ini masuk dalam Kabupaten Probolinggo. Jadi stasiun Leces itu setelah stasiun Probolinggo. Nah, di sana itu ada Gunung Lemongan, Kabupaten Lumajang yang di sana tuh. Kelihatan tuh kan gunung. Jadi KA Logawa berhenti di stasiun Leces, tunggu silang sama KA Pandalungan dari Jember ke Jakarta Gambir via Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, via utara. Demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear Pras. Perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Glaga Station. If you end your trip at Glaga Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is convenient to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Jadi gue beli tekwan di restonya ini, ternyata makannya tekwan ini mantap banget nih ya, panas pol, bener-bener ikannya berasa ini, micinnya berasa banget ini. Dan ini dia suasana kereta makannya waktu habis maghrib ya. Dan ini tadi habis berhenti di stasiun Tanggul. Stasiun Tanggul itu udah masuk Jember. Jadi habis Tanggul, Rambi Puji, baru stasiun Jember. Sebentar lagi KA Logawa ini mau sampai di stasiun Tanggul. Di stasiun Tanggul pada pukul 18.12 dan akan lanjut lagi perjalanannya pada pukul 18.14. Nah, stasiun Tanggul ini sudah merupakan daerah Jember. Jadi stasiun Tanggul ini sebelum stasiun Jember ya, kalau dari arah Surabaya ini.
Di Stasiun Tanggul KA Logawa berhenti silang dengan KA Belambangan Express, yaitu kereta api terjauh saat ini dari Banyuwangi ke Tapang, Surabaya Gubeng, via Pantura sampai Jakarta Pasar Senen tanpa ganti lokomotif. Jadi jam tujuan ini kereta api Logawa udah sampai stasiun Kalisat. Stasiun Kalisat ini dulu percabangan ya menuju Bondowoso, Panarukan, Situbondo. Nah ke atas gitu. Tapi sekarang udah nggak aktif. Stasiun Bondowoso kan sekarang udah jadi museum kereta api. Nah berhenti di sini menunggu silang sama kereta api Probowangi. Kereta api Probowangi itu kereta api PSO subsidi dari Surabaya Banyuwangi ke Surabaya lagi. Dia nyampe Surabaya nanti malam-malam kayaknya. Nah ini dia mau lewat keretanya. Semboyan 35 udah dibunyikan, kereta api Logawa lanjut menuju Banyuwangi. Kita akan tiba di stasiun Ramajati. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ramajati, untuk keselamatan Anda, layanan membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jadi ini udah sampai bentar lagi di stasiun Ketapang. Stasiun Ketapang tuh dulu sebelumnya namanya stasiun Banyuwangi baru. Yang stasiunnya nih depannya nih udah Pelabuhan Ketapang gitu. Di kereta api Logawa udah sampai di stasiun akhir Ketapang. Dia dari Purwokerto, Lempuyangan, Madiun, Surabaya, Jember dan Banyuwangi Ketapang. Sekarang ini nyampe jam 9-an ya, 9.20-an kayaknya tepat waktu dia. Bang mantap KAI ini ya. Udah sampai di stasiun yang paling ujung di Jawa Timur, stasiun Ketapang. Ini dia suasananya malam-malam. Wih, masih ada orang ya, tapi lumayan agak sepi dikit. Aslinya tuh dulu tuh ada tuh lanjutan dari Ketapang ini sampai pelabuhan. Tapi sekarang udah sampai yang stasiun Ketapang ini aja. Oke, jadi itu dia trip gua. Sampai jumpa pada trip yang selanjutnya. Dadah.